Hamas apresiasi aksi heroik di Yerusalem yang menghabisi para pemukim Israel. Faksi perlawanan Palestina di Gaza Hamas menyampaikan apresiasi tinggi atas aksi heroik dari Palestina atau warga Palestina yang melakukan serangan di kota Yerusalem Al-Quds yang menghabisi beberapa orang Zionis dan lainnya mengalami luka-luka. Juru bicara Hamas Abdul Latif Kanu menyampaikan serangan peledakan tersebut merupakan respon alami atas eskalasi pelanggaran dan juga kejahatan Zionis terhadap bangsa Palestina. Serangan peledakan di Al-Quds merupakan hasil kejahatan Israel dan para pemukim Yahudi terhadap bangsa Palestina dan juga Masjidil Aqsa, kata Abdul Latif seperti dikutip dari Palinfo pada Kamis 24 November 2022. Serangan peledakan yang terjadi pagi tersebut berlokasi di dua terminal kota Yerusalem yang diduduki. Menurut sumber Israel, ledakan pertama dilakukan di terminal bis oleh seseorang pengendara sepeda listrik. Kepolisian Pendudukan Israel menyatakan ledakan terjadi pada pukul 7:05. Sekitar setengah jam dari ledakan pertama terdengar ledakan lainnya dari terminal bis di persimpangan Ramot Al-Quds yang melukai beberapa orang. Sejumlah media Israel menyebutkan pihak kepolisian telah menutup pintu gerbang kota Yerusalem dan melakukan investigasi. Seperti diketahui, sejak menduduki kota Yerusalem pada 1967, Zionis Israel mengambil kendali secara administratif dan juga keamanan kota. Penduduk Palestina yang tinggal di kota Yerusalem kerap menjadi korban kejahatan Zionis, termasuk upaya Zionis mengambil kendali Masjidil Aqsa. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi karena para pejuang Palestina dan seluruh warga bersatu untuk mempertahankan apa yang menjadi milik dan hak mereka. Sehingga hal ini membuat Israel ketar-ketir dan terus ketakutan meskipun dibantu Amerika, namun Palestina tidak takut ataupun ciut untuk terus melakukan aksi perlawanan. Gempar, Al-Qassam ledakan bus militer Israel dengan kornet anti-tank. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer pejuang Hamas, membalas kejahatan Zionis Israel dengan menghancurkan bis militer di Jabalia Timur menggunakan kornet roket anti-tank buatan Rusia. Sebuah video yang dirilis Al-Qassam menunjukkan sebuah rudal anti-tank membidik bus militer Israel dekat perbatasan Gaza, menyebabkan tentara IDF jadi begini. Video ini menunjukkan beberapa kendaraan militer Israel dan sejumlah besar tentara berdiri di dekat bus pada saat serangan itu. Itu adalah pertama kalinya menembakkan rudal anti-tank kornet terhadap sasaran Israel sejak Perang Gaza di tahun 2014. IDF dihabisi akibat dari serangan tersebut. Faksi-faksi pejuang Palestina hari Senin telah merilis sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa para pejuang faksi berhasil menyerang sebuah bus yang penuh dengan tentara dengan rudal kornet. Pernyataan itu juga mengklaim serangan itu mengakibatkan cedera serius hingga dihabisi atau tewas. Namun tentara Israel mengatakan dalam pernyataannya yang tidak jelas, prajurit yang terluka dilarikan ke pusat medis Soroko di BR Sheva. Bus dikabarkan sedang melakukan perjalanan di wilayah Sha'ar HaNegev pada saat itu. Kornet dianggap sebagai rudal anti-tank canggih yang dapat menembus tank Merkava Mark IV buatan Israel. Hizbullah di Lebanon juga menawarkan rudal kornet. Pada Perang Lebanon II, Hizbullah berhasil menghantam 52 tank Israel, menghancurkan 5 tank dalam beberapa tahun terakhir. Stok anti-tank Hizbullah telah meningkat secara signifikan. Insiden itu diikuti oleh tembakan roket dari Gaza pada masyarakat Zionis Selatan. Sistem anti-rudal Iron Dome tidak dapat mencegat lusinan roket dari Gaza. Sementara itu, juru bicara militer Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan apa yang terjadi di Asqalan akan dipukul
atau dipikul para pemimpin penjajah Zionis, dan sebuah pesan peringatan bahwa yang akan terjadi berikutnya jauh lebih besar jika agresi militer tetap dilanjutkan Zionis. Hantaman demi hantaman yang belum pernah kalian tahu sebelumnya, ujar Abu Ubadillah dalam pernyataan resminya. Al-Quds, pihak Israel mengumumkan kematian dua pimpinan tertinggi Angkatan Laut Israel yang meninggal dalam kondisi mengenaskan. Mereka adalah Jenderal Benhaz Zawaritz dan Gadi Shefi. Jenderal Benhaz Zawaritz tewas setelah mengidap penyakit stroke berat. Selain itu, salah seorang pimpinan pasukan khusus Angkatan Laut Israel, Gadi Shefi, tewas mengenaskan di salah satu hotel di wilayah selatan setelah diotopsi. Gadi Shefi divonis meninggal karena penyakit jantung. Meninggalnya kedua jenderal itu masih menyimpan misteri karena jasad keduanya hilang dan baru ditemukan di Thailand serta Vietnam setelah 1,5 bulan dari kematian mereka. Sumber lain juga menyebutkan bahwa keduanya meninggal di luar negeri akibat serangan jantung. Oleh karena itu, pihak keamanan Israel akan melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus tewasnya kedua jenderal Angkatan Laut Israel ini yang masih misterius hingga saat ini. Sementara itu, di sisi lain, Jenderal Perang Israel musuh besar Arab Saudi juga meninggal. Jenderal Safir merupakan salah satu petinggi militer Israel, apalagi dia pernah menjabat Kepala Staf IDF dan juga pernah menjabat sebagai Komando Komandan Selatan. Jenderal Sarif semasa hidupnya memiliki rekam jejak perang yang panjang. Dia merupakan prajurit tank baja Israel yang cukup ditakuti saat pecah perang Israel-Arab pada tahun 48. Dia juga tercatat terlibat dalam pertempuran dalam Perang 6 Hari, Perang Sinai, Perang At-Krisi, dan juga Perang Yom Kippur. Kini, sosok jenderal yang menjadi musuh besar Arab Saudi ini telah meninggal. Namun, saat ini belum diketahui apa penyebabnya.